Kata-kata ini termaktub di dalam Zakaria. Yang pertama, pertanyaan pertama ya. Nah, jikalau penulis Matius itu diilhami oleh Roh Kudus, apakah Roh Kudus yang mengilhami Matius itu tidak tahu kalau Zakaria dan Yeremia itu berbeda? Silakan, Bro. Maksudnya gimana ya? Sabar, saya lagi ambil Gini. ini. Oke. Sorry. Kamu lagi nyinggung Quran, kawan. Ya, Enggak. Zakaria dalam Quran mengatakan Zakaria itu adalah Gini swasta. om Dengerin. atau saudara dari Imran. Iya, tahu. Sabar. Sebentar, denger. Santai. Kamu Oh ya tadi sudah, ya udah minta kamu kita bertanya. Ya udah. dengerin baik-baik. Di dalam Matius 27 ayat 9 itu ditulis, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penelitian yang berlaku di antara orang Israel. Jadi penulis Matius ini mengutip perkataan Yeremia, yang dimana Yeremia itu berfirman bahwa mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Jadi penulis Matius ini mengutip perkataan Yeremia, mengutip firman yang disampaikan Yeremia. Nah, setelah kita cek, akan ada tanda bintang di LAI. Nah, ternyata kata-kata itu bukan dikutip dari firman yang disampaikan Yeremia, tapi yang disampaikan oleh Zakaria. Nah, pertanyaannya, jikalau penulis Matius ini diilhami Roh Kudus, apakah Roh Kudus tidak tahu kalau Yeremia dan Zakaria itu berbeda? Gimana kawan? Ya. Kamu cek di kodeks. Di kodeks tulis Yeremia atau Zakaria? Loh, enggak, aku perlu jawaban kamu. Oh, atau LAI Iya, yang kamu salah. cek di kodeks. Kodeks itu menulis Zakaria atau Yeremia? Coba kamu buka King Ya James. kamu bukalah, share screen lah. Kan kamu minta ditanya. Ya udah, itu jawabannya. Sebenarnya kan udah jelas. Kalau kodeks tulisnya Zakaria ya Zakaria, bukan Yeremia. Yang jelas di situ Yeremia, gitu. King Kalau James di juga menulis kodeks, itu Yeremia. iya, jadi gini, Matius 27 ayat 9 itu mengutip perkataan Yeremia. Itu cuma Nah, mungkin cuma gini. sabar dulu. Sedangkan kita cek yang dikutip Matius itu adalah perkataan Zakaria. Lalu timbul pertanyaan, apabila yang mengilhami penulis Matius itu adalah Tuhan Roh Kudus, apakah Tuhan Roh Kudus tidak bisa membedakan antara Yeremia dan Zakaria? Silahkan kawan. Kenapa bro? Loh, gini. Aku share screen lagi ya. Enggak, sorry. Ini satu rese sekali loh. Gini, aku ulangin. Nah, dengar bro. Yo. Nah, jadi Matius 27 ayat 9 itu mengatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Berarti penulis Matius ini mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu bla bla bla. Nah, setelah kita cek, ternyata itu dikutip dari perkataan Nabi Zakaria. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Roh Kudus yang konon katanya mengilhami penulis Matius tidak tahu bedanya Zakaria atau Yeremia? Gimana kawan? Silahkan. Iya, itu maksudnya gini loh. Kamu cek dulu di King James, tulisnya tetap sama atau enggak sesuai dengan apa yang kamu katakan ini. Atau kamu cek di kodeksnya, yang paling benar yang mana, bahasa aslinya. Iya kan? Itu kan cuma mungkin salah di penulisan saja, penulisan kata itu. Oh, jadi kamu sudah nggak percaya LAI? Bukan nggak percaya LAI kawan, tapi ketika kita cek di NIV, kita cek di King James, ternyata yang benar adalah Yeremia, maka itu yang kita ambil, iya kan? Namanya manusia, tidak hilang dari rasa, tidak hilang dari kata-kata bersalah atau tulisan yang salah. Oke. Seperti Kita itu. cek ya.
Ya, cek aja, cek dulu. Lihat juga di Ini Matius kodek 27 bahasa ayat aslinya. 9. Jeremia, Jeremi. Yo. Yeremia, TB. TL Yeremia. Sorry. Juga. Mana? RKJV. Aduh. Itu cuman salan gitu. RKJV Jeremia. NET New English Translation Jeremia. Selanjutnya Jawa Jeremia. AYT Jeremia. ILT Ya, Jeremia. Semua Yeremia, Arab bahasa Jeremia. aslinya pun Yeremia. Batak Jeremia. Nah, kalau benar Jeremia, apakah Roh Kudus yang mengilhami penulis Matius tidak tahu bedanya Yeremia sama Zakaria? Nah, kalau kita cek swasta, kan ini ada tanda bintang. Nah, firman itu dikutip dari perkataan yang disampaikan oleh Zakaria. Apakah Tuhan Roh Kudus yang mengilhami penulis Matius itu tidak tahu? Zakaria berapa sih itu? 11. Zakaria 11, 12, 13. Cek sendiri, silahkan. Ya, sekalian buka lah, nggak apa-apa kan di situ. Oke. Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Nah, di sini dikatakan ya, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kita klik bintang. Nah, ternyata firman itu disampaikan oleh Zakaria. Apakah apakah Tuhan Roh Kudus yang mengilhami penulis Matius mengira bahwa Yeremia dan Zakaria Sabar saya cek ya, kasih 3 menit tuh, sabar. Oke. Lagian kamu minta ditanya sih. Tadi apa, Matius berapa? 27 ayat 9. Matius 27 ayat 9. Sabar kawan. Siap kawan. Bang swasta, kapan aku dikasih waktu, Bang? Lanjut Ustadz Abdi. Ya, aku kalau sudah begini ya, saya nanti kantuk jawabnya ya, nanti disalah-salahkan Bang swasta gitu. Harus fokus dan ekstra. Kemudian kopi masih ada 2 gelas, paramek ada 4 tablet, itu harusnya karena disiapkan. Nah, ini saya nggak punya paramek, ini toko sudah tutup. Ya, jadi begini Golian penjelasannya ya. Zakaria menulis tentang Nabi Yeremia. Kalau seperti ini penjelasannya saya itu. Tolong share screen, Bro. Karena kita memang bicara yang pakai tertulis data sesuai dengan apa yang diambil dari tulisan itu. Iya. Zakaria 11 ayat 13 kan maksud kamu? Di mana Zakaria menubuatkan Yeremia. Sedangkan timeline hidupnya Zakaria sama Yeremia itu dulu Yeremia. Masa iya Zakaria menubuatkan seseorang yang telah lampau? Atau jawabanmu salah atau mau minta maaf? Loh, kan kamu pernah baca nggak roh Zakaria itu berpindah ke rohnya Yeremia? Pernah nggak baca ayat? Mana ayatnya? Yakin mau lihat? Iya, enggak gini bro. Nah,
kalau kamu katakan tadi jawabanmu bahwa Yeremia itu menubuatkan, bahwa Zakaria itu menubuatkan Yeremia. Nah, sedangkan timeline kehidupan Yeremia dan Zakaria itu berbeda. Yeremia terhidup lebih dahulu daripada Zakaria. Apa iya Zakaria menubuatkan orang yang sudah lampau kehidupannya? Yang namanya nubuat itu merujuk kepada ramalan, bukan peristiwa yang lampau. Atau jawabanmu salah? Iya, saya mengerti kalian, tapi 5 menit yo, soalnya saya lagi mau ada kegiatan. Enggak sedang ini. Cuman tadi saya udah jawab kan, saya udah jawab dengan tegas tuh tadi. Jadi kamu ambil kembali deh jawaban saya yang pertama itu tetap saya pegang kok. Jadi Yeremia dan bukan Zakaria. Betul. Yang pertama benar itu Yeremia. Yang kedua? Yang kedua? Begini loh, coba kamu tanya sama Billy ya, atau Yitzhak ya, bahwa tunggu dulu, bahwa roh Yeremia telah berpindah ke Zakaria itu ada loh penjelasan. Iya, di mana bro? Tertulis di mana? Siapa namanya Yahudi nggak percaya PB bro? Enggak, ini kan kita bicara tentang Zakaria 11 ayat 13 kan. Kita bicara Matius 27 ayat 9. Iya, nanti saya kasih lihat, sabar dulu yo 5 menit yo. Kami tunggu. Ada yang rese yo. Hadis palsu ini paling suatu lagi yang dibawa ini. Keluar dia. Enggak, saya enggak keluar. Enggak, padahal cuma bilang bahwa Matius itu salah kutip. Itu aja susah. Tidak ada yang salah katakan kutip dewa, di situ. Baca sejarahnya. benar. Tidak ada yang Orang salah kutip dan itu sudah susah. benar, dan itu sudah benar, sangat benar. Oke, silakan jelaskan ke kami. Tunggu dulu. Ini ada yang rese. Abis ini 5 menit, sabar. 5 menit. Kalau lagi browsing enggak apa-apa lah. Siapa sih yang rese? Swasta. Nubuat kok sudah berlalu, namanya nubuat kan ke depan. Kasih tahu yang rese, barangkali kita bisa bantuin. Itu kan bis palsu itu berarti. Siapa yang rese bang swasta? Tak bantuin deh. Nyawanya siapa tadi yang masuk ke Yeremia? Roh katanya swasta bahwa rohnya Yeremia itu masuk ke dalam Zakaria. Jadi Zakaria sama Yeremia menurut swasta itu rohnya sama. Nggak tahu swasta dapat sumber dari mana atau swasta ngarang gitu. Yang penting kalau kita mau jujur ya Ustadz Abdi dan kawan-kawan semua, Matius itu salah kutip. Tapi susah. Susah untuk mengakui. Iya. Wah, itu berarti hal-hal yang ganjil di PB itu Aki Goldian bisa punya 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 catatannya ya, garis-garis merahnya itu ada ya Aki ya. Kalau yang kontradiksi di PB ya kalau kita cari kita baca banyak Ustadz Abdi, ratusan. Nah, tadi kan swasta bilang bahwa penulis Matius itu diilhami Tuhan Roh Kudus ini. Nah, yang anehnya Tuhan Roh Kudus ini nggak tahu kalau Yeremia dan Zakaria itu berbeda. Aneh sih. Kalau nggak aneh bukan Kristen dong. Iya, swasta lagi browsing, sabar. Itu dia 5 menit katanya ada yang reseh, itu berarti browsing ya dia ya. Mumpung nggak ada orangnya ini. Tak bantuin searching Gibahin lah, aja, tak ya. bantuin searching bang swasta. Atau dia tanya pastornya barangkali. Paling keluar Roma 3 ayat 7. Yeremia rohnya pindah ke Zakaria. Mereka yang mereka Harusnya yang kalau nggak ada, tinggal minta maaf apa susahnya, dan kami di sini memaafkan kok swasta. Bener nggak?
Aduh, Iya. saya searching di Google nggak ketemu ini. Bagaimana ini? Terselektif lah. Katanya tadi dia kan untuk sebagai alasan atau entah itu ngeles atau alasan itu kan bahwa pendapat manusia itu tidak salah gitu. Kemudian gimana tuh ngambil yang satu gitu. Alasannya kan gitu ya. Itu indikasi mau minta maaf itu kayaknya. Iya sih. Kalau malu minta maaf di sini, japri aja swasta nggak apa-apa. Tunggu kawan, tunggu kawan.